Jadi diri sendiri. Satu kalimat bijak yang agaknya sering disuarakan di berbagai forum pengembangan diri. Di satu sisi, terdengar bijak memang, tapi di sisi lain, ia bisa menjebak. Karena tidak dijelaskan kan, jadi diri sendiri itu jadi diri yang bagaimana? Ada yang kadang menjawab, ya bisa melakukan yang diinginkan. Nanti dulu, masa iya jadi diri sendiri itu serendah itu, sebatas itu? Kalau begitu, bukan jadi diri sendiri namanya, tapi jadi seenaknya. Terus, kalau tidak bisa melakukan yang diinginkan, apa itu tandanya kita tidak jadi diri sendiri? Kan tidak. Jadi diri sendiri itu bermula dari mengenali diri, merumuskan diri, dan baru menjalani hidup sebagai diri sendiri. Bukan tiba-tiba melompati proses, lalu mengklaim menjadi diri sendiri. Padahal itu cuma pelarian untuk menutupi nafsu yang inginnya seenaknya, yang inginnya dimaklumi. Ketika tidak mendapat yang diinginkan, mengakunya tidak bisa jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri itu bukan jadi egois. Apa-apa harus sesuai dengan maunya kita. Jadi diri sendiri itu dimulai dari mengenali diri. Kita kenal sifat kita, kenal prinsip kita, kekuatan kita, kelemahan kita, yang kita suka, yang kita tidak suka. Intinya, kenal dulu dengan sisi-sisi dalam diri kita. Kalau sudah kenal, waktunya kita merumuskan. Maksudnya, bagaimana merumuskan ini? Begini, dengan kenal diri, kita jadi tahu kita seperti apa. Tapi, ini bukan harga final. Kita tetap punya pilihan. Kita punya ruang untuk memutuskan kita itu ingin jadi pribadi yang bagaimana. Kalau hasil dari mengenali diri sendiri tadi tidak mencerminkan diri yang kita harapkan, tidak sesuai dengan kebutuhan situasi yang ada, kita bisa kok berbenah. Kita bisa kok merumuskan. Ingin jadi orang yang bagaimana? Ingin jadi orang yang seperti apa? Nah, hasil dari mengenali dan merumuskan itu yang menjadi perlambang dari diri kita sendiri. Bukan diri hasil asal-asalan yang inginnya seenaknya. Tapi dari gambaran diri yang ideal, yang dikenali, yang dirumuskan. Dari gambaran diri yang melibatkan perenungan, melibatkan pilihan kita sendiri. Bukan karena apa kata lingkungan, bukan karena ia adalah pelarian dari segala kelemahan kita. Tapi berakar pada prinsip, pada nilai-nilai, sebagai hasil dari merenung dan memilih tadi. Nah,
Kalau sudah begitu, baru silakan jadi diri sendiri. Tapi ingat, jadi diri sendiri ini bukan seenaknya. Bukan melakukan hanya yang kita sukai. Jadi diri sendiri, ada kalanya kita tetap harus berhadapan dengan situasi yang kita tidak sukai. Itu manusiawi, itu realistis. Tapi bedanya, kita sadar diri. Kalau memang situasi itu adalah sesuatu yang harus kita alami, yang kita tahu penting, kita tetap bisa menjalani semua itu dengan kesadaran, dengan penuh kendali. Tidak membiarkan ketidaknyamanan menguasai, mengendalikan diri kita. Kita tetap pegang kendali. Kita tetap bertanggung jawab atas diri sendiri. Itu baru jadi diri sendiri.